kita masih bersama dengan Pak Didi dan juga Pak Hasan terkait dengan dispensasi karantina ini untuk siapa? Tadi kalau kata Pak Didi sebenarnya karantina ini untuk semuanya, tidak ada dispensasi karantina. Tapi sebagaimana diungkapkan juga oleh Pak Hasan bahwasanya memang banyak public figure yang justru mereka belum menjadi teladan yang baik sehingga ini ada ketidakpercayaan dari masyarakat umumnya begitu, bahkan kepercayaan itu dinilai hanya 39% saja begitu. Kita kembali ke Pak Didik terkait dengan karantina. Kalau dari Dinas Kesehatan mungkin ya Pak Didi, ada tidak sih terkait dengan karantina istimewa atau karantina ini ada keistimewaan tersendiri, ada dispensasi tersendiri untuk beberapa oknum saja, seperti mungkin presiden atau mungkin anggota dewan atau mungkin terkait dengan kemarin juga yang sempat beredar terkait dengan pemain timnas itu yang sempat juga ada polemik karantina sedikit, seperti apa ini Pak Didi? Ya, eh, saya nggak banyak komentar tentang itu Mm-mm. karena saya nggak ngalami sendiri ya. Tapi kalau di Tulungagung, yang jelas, insya Allah sepengetahuan saya itu tidak ada yang namanya prioritas Mm-mm. atau dispensasi terhadap karantina. Jadi ya memang ada salah satu oknum seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, eh, itu katakan oknum ya dalam tanda kutip ya. Tapi setahu saya bahwa eh, anggota dewan Mm-mm. juga melakukan karantina. Dia sebagai penghuni Rusunawa, Rusumawa, kemudian penghuni di Rumah Sakit Dr. Eska, di Rumah Sakit Bayangkara. Ya ini dilakukan memang sesuai dengan prosedur ya. Mm-mm. Nah, kalau di sana sini ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang uh, memprioritaskan orang-orang tertentu, itu saya kira juga akan membahayakan masyarakat kita sendiri. Mm-mm. Artinya kita tidak tahu bahwa orang yang didispensasi untuk tidak melakukan karantina dengan benar sesuai dengan kajian ilmiah dan kajian klinis daripada COVID-19 ini tentunya akan membahayakan daripada masyarakat sekitar. Utamanya dulu keluarga dulu lah, keluarga yang satu rumah, kemudian kawan kerja, relasi dan sebagainya ini akan menjadi orang yang sangat berbahaya apabila yang tidak mematuhi karantina tersebut Mm-mm. uh, membawa virus sehingga bisa menular kepada teman dekatnya. Perlu diketahui bahwa rilis terakhir dari WHO bahwa Omikron ini penularannya sangat cepat sekali, ya, Mm-mm. sangat cepat dibandingkan dengan varian-varian terdahulu seperti varian Delta dan sebagainya. Mm-mm. Nah ini perlu disadari oleh kawan-kawan yang minta prioritas, minta dispensasi tadi. Ini akan membahayakan keluarga kita, akan membahayakan orang-orang dekat kita. Kira-kira demikian, Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Didi. Terkait dengan hal ini juga masih terkait dengan karantina ya, bahwasanya Jokowi mengatakan bahwasanya memang tak ada ruang bagi dispensasi karantina. Menanggapi kebijakan ini seperti apa, Pak Hasan? Baik, terima kasih Mbak Intan. Ya, kita tentu mengapresiasi ya semua kebijakan-kebijakan itu dan sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah itu selama ini sudah relatif baik ya. Mm-mm. Ya memang ya tapi kita juga tidak boleh lengah gitu kan. Mm-mm. Tidak boleh lengah dalam artian bahwa banyak hal yang sering terjadi itu adalah upaya pencitraan. Banyak Mm-mm. hal yang selama ini adalah asal Bapak senang gitu kan. Mm-mm. Jadi agar kelihatan yang baik-baik saja yang di masyarakat dan kita tidak boleh lengah dengan itu gitu kan ya, karena ini sudah sebuah tradisi dan ini sebuah budaya yang ada di masyarakat kita dan ini harus kita akui ya, memang dari dulu ya model-model seperti ini belum hilang dari perilaku masyarakat kita. Maka saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Didi Eka tadi bahwa kewaspadaan itu harus datangnya dari diri kita. Kita tidak hanya bisa mengandalkan dari penyelenggara negara dengan dari pemerintah misalnya. Kesadaran itu harus dibangun dari diri kita, dari keluarga kita. Bahwa rantai pemutusan rantai penularan itu dimulai dari kedisiplinan kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kita tertib dalam menjalankan, misalnya kalau kita dari habis bepergian dari luar negeri kita harus mengikuti karantina, ya harus dijalani dengan baik. Bukan karena kemudian oh saya bisnis saya mau
kalau saya tinggal nanti tidak lancar, akhirnya berupaya untuk menghindari itu. Jadi seperti itu. Dan cuma yang kemudian yang jadi permasalahan, eee, proses edukasinya ini itu terkesan ya, saya tidak mengatakan ini karena saya melihatnya itu agak kendor di antara kita semuanya. Jadi, kita juga bisa melihat kan sekarang, ketika PPKM misalnya levelnya diturunkan menjadi level 1, Mhm. kemudian upaya untuk penegakan terhadap pelanggaran protokol itu juga semakin rendah. Sekarang orang ke mall, sudah ke perbelanjaan sudah biasa tidak pakai masker, dulu kan ketat banget ya, tidak boleh Mhm. masuk dan sebagainya, Betul. sekarang sudah mulai longgar. Dan ini mungkin yang nanti harus diperhatikan oleh, ini ya, para penyelenggara, pihak-pihak yang berkepentingan, Mhm. para stakeholder terkait, pemangku kebijakan, bahwa jangan lengah, jangan abai, jangan lalai, dan jangan mengendorkan Mhm. semangat ini gitu. Takutnya nanti kalau anggarannya sudah habis nggak sanggup lagi. Oh, Mhm. saya anggarannya sudah habis, jadi malas untuk bekerja gitu kan. Kita tidak berharap seperti itu, walaupun kemarin sempat juga saya mendengar dari para nakes, "Oh, ini dananya belum cair ini, Mhm. insentifnya," gitu. Jadi kan semangatnya jadi kendor. Ya, kita maklumi ya sebagai, sesama manusia bahwa Mhm. orang itu juga butuh, suplemen ya untuk memacu semangatnya. Tapi kita berharap bahwa, eee, walaupun tanpa ada insentif, tanpa ada apapun gitu, semangat dari para stakeholder pemangku kebijakan ini tidak kendor gitu kan. Bukan karena masalah tidak ada anggaran, anggaran habis kemudian, upaya untuk menegakkan aturan, Mhm. kemudian menjalankan edukasi kepada masyarakat itu menjadi kendor, gitu. Baik, terima kasih Pak Hasan. Kita kembali ke Pak Didik terkait dengan karantina ini yang pasti ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Kalau ada kebijakan berarti ketika kebijakan itu dilanggar pasti ada yang namanya hukuman ataupun sanksi. Sejauh ini di wilayah Tulungagung seperti apa Pak Didik terkait dengan uh, masyarakat atau ketaatan masyarakat dalam menjalani kebijakan? Sudahkah ada yang menjalani hukuman atas hal ini? Eh, Kalau secara hukuman Mm-mm. itu sementara ini saya belum pernah mendengar ya. Mm-mm. Namun kalau ada seseorang yang seharusnya karantina atau isolasi dan dia pulang paksa, Mm-mm. kebijakan dari Satgas Penanggulangan COVID Kabupaten Tulungagung menjemput paksa Mm-mm. orang tersebut dan dikembalikan di isolasi atau karantina. Nah, saya ingin bercerita tentang Mm-mm. pengalaman yang uh, dialami oleh keluarga saya. Jadi Mm-mm. kebetulan anak saya baru pulang dari Aussie ya, dari Sydney tepatnya. Mm-mm. Dan kemudian di akhir tahun 2021 dia sampai di Bandara Soekarno-Hatta. Mm-mm. Dan di sana dia tidak boleh keluar dari karantina Soekarno-Hatta sebelum hasil PCR-nya negatif. Mm-mm. Nah setelah itu dia harus menunjukkan booking hotel karena kebetulan bukan mahasiswa, bukan pegawai negeri, bukan TNI Polri, tidak berhak untuk menempati Wisma Atlet. Jadi harus booking hotel. Nah, itu paketan pada saat itu adalah 10 hari. Mm-mm. Nah, aturannya memang 10 hari pada saat Mm-mm. itu. Dan itu harus membayar dengan pribadi sebesar 16 juta. Nah, diikuti dan di sana dilakukanlah karantina selama 10 hari. Yang perlu diketahui oleh pemirsa Pakti TV bahwa selama 10 hari di karantina tersebut tidak boleh keluar dari kamar hotel tersebut. Dan Mm-mm. di lorong-lorong, setiap lorong hotel itu dijaga oleh TNI. Mm-mm. Dan setelah hari ke-9 diambil swabnya lagi, dites PCR, di hasilnya jika negatif, maka pada saat itu hasilnya negatif, hari ke-10 dia baru bisa keluar dan pulang ke Kediri. Mm-mm. Itulah rumahnya Kediri. Nah, sebetulnya kalau kita melihat dari aturan yang ada dan memang diterapkan, itu sangat bagus sekali. Artinya uh, kalau memang ada yang melarikan diri, kalau ada yang tidak tertib dengan karantina, penegak hukum dalam hal ini tiga pilar yang ada itu harus berani memaksa untuk kembali ke
tempat karantina atau isolasi sendiri. Mhm. Nah, kami sudah ngalami di Tulungagung memang Mhm. kalau ada orang yang pulang paksa dari rumah sakit atau lari dari karantina yang seharusnya dilakukan, itu kami pernah menjemput orang-orang tersebut. Dalam hal ini memang yang sangat berperan adalah kawan-kawan dari kepolisian. Demikian, Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Ini Pak Didik ya. Mungkin ini juga apa namanya banyak di luar sana public figure yang ada juga beritanya bahwasanya mereka itu kabur dari karantina. Mungkin itu yang terlihat beberapa yang dikabarkan melalui media ya, tapi bisa saja yang tidak terlihat atau tidak terkabarkan itu sangat banyak sekali, kita tidak akan pernah tahu. Pak Hasan, kalau menurut Anda kebijakan-kebijakan seperti ini seperti apa? Baik. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin juga luput dari perhatian kita, yaitu Mm-mm. terkait dengan infodemik ya, sesuatu yang dikatakan oleh WHO sebagai badai berita informasi baik yang itu benar maupun tidak benar, Mm-mm. yang kemudian eh, bergelombang secara besar-besaran masuk ke dalam ini ya ranah kita gitu, ke Mm-mm. masyarakat. Hal ini, infodemik ini kadang-kadang kurang diperhatikan oleh Mm-mm. para pemangku kebijakan, sehingga muncul banyak sekali hoax yang terjadi di masyarakat. Betul. Hal-hal yang kemudian seharusnya bisa diselesaikan, Mm-mm. kemudian menjadi berita besar. Kasus tadi mungkin disampaikan oleh Pak Didi ada oknum gitu ya, tapi karena kemudian ada bumbu dari media ikut ngomporin gitu kan, kemudian dipelintir lagi oleh oknum-oknum masyarakat gitu kan, akhirnya jadi berita besar. Mm-mm. Dan ini jadi problem yang kemudian ini merubah opini dari masyarakat. Masyarakat menjadi seakan-akan tidak yakin kepada pemerintah, padahal belum tentu ya, belum tentu semua oknum itu banyak gitu, cuma satu dua. Mm-mm. Tapi karena ada yang namanya infodemik tadi, itu akhirnya kepercayaan masyarakat menjadi rendah. Mm-mm. Kemudian masyarakat itu juga menjadi apatis gitu kan, tidak tidak care lagi, tidak aware lagi dengan pandemi ini. Dan inilah yang mungkin bisa saran ya, nanti mungkin Mm-mm. bisa ditindaklanjuti oleh para stakeholder terkait, Mm-mm. bahwa menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak hanya terbatas pada tindakan preventif, kuratif, dan eh, promotif saja ya, tapi ada hal-hal yang lain, misalnya yaitu bagaimana kita memberikan opini yang baik, bukan opini ya, mengkondisikan informasi, mengatur informasi itu supaya memang benar-benar mendukung upaya kita bersama dalam memutus rantai penularan COVID-19. Jadi kadang-kadang ini antar pihak-pihak upaya dalam bidang kesehatannya sudah optimal gitu Mm-mm. kan, tapi kemudian terkait dengan media ini agak kedodoran. Mm-mm. Jadi melawan hoax itu ya saya tentu ya sulit membayangkan juga, karena memang ini bukan tupoksi utama dari dinas kesehatan misalnya Mm-mm. untuk memberikan pemberitaan counter media, itu kan memang bukan ranahnya dinas kesehatan secara langsung. Kalau promosi kesehatan iya, tapi kalau kemudian memberikan counter terhadap pemberitaan negatif itu kan bukan ranahnya. Nah, Mm-mm. inilah kemudian penting sekali para pemangku kebijakan ini berpikir holistik dan kemudian menjalin sinergi. Jadi tidak hanya pada upaya-upaya penanganan terkait dengan secara medisnya, secara promosinya, tapi Mm-mm. bagaimana kita mengcounter berita-berita negatif itu sehingga masyarakat mendapatkan pencerahan. Itu Mbak Intan. Baik, terima kasih Pak Hasan. Dan juga tentunya nanti kita akan membahas lebih lagi ya untuk tema kita dispensasi karantina untuk siapa setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Wanita.